Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Bapak Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, abang kami Dedi Iskandar, anggota DPD RI dari Sumatera Utara, kemudian Adinda Ketua GPA Sumatera Utara maupun Pusat, kemudian mantan Ketua HIPMI, sahabat-sahabat seluruhnya, kita dipersaudarakan dalam ikatan Al-Jam'iyatul Wasliyah, dipersaudarakan dalam ikatan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dipersaudarakan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berawal dari awal 1900-an, ketika itu bangsa Indonesia dipukul dengan 4 pukulan. Yang pertama serangan dari Belanda, yang kedua serangan Jepang, yang ketiga serangan komunis, yang keempat serangan intern dari dalam yang memecah belah umat. Karena ketika itu terjadi gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah, yang imbasnya sampai ke negeri kita. Ini dimanfaatkan Belanda untuk memecah belah umat, akhirnya putuslah silaturahim, putuslah persaudaraan, putuslah ukhuwah Islamiyah. Maka berkumpullah beberapa orang untuk menyatukan kembali ikatan ini. Mereka meminta nama kepada Syekh M. Yunus. Akhirnya Tuan Syekh yang lama di Makkah itu memberi nama, kasihlah nama perkumpulan ini namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Al-Jam'iyatu artinya perkumpulan, Al-Wasliyah yang menghubungkan, yang menyambungkan, yang menyatukan. Karena pertikaian ini sudah terlalu dalam. Kalau dilanjutkan lagi kita makin terpuruk. Maka berdirilah pada tanggal 30 November 1930 apa yang disebut dengan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ini berawal dari perkumpulan pertemuan halakoh-halakoh kajian-kajian ulama. Itulah embrionya yang kemudian menjadi sebuah pergerakan. Sebelum itu sudah berdiri Muhammadiyah, sebelumnya sudah berdiri Nahdlatul Ulama, lalu kemudian ini adalah kelanjutan. Tapi spirit yang diambil adalah kalau Nahdlatul Ulama membangkitkan ulama, Nahdlah kebangkitan ulama, Muhammadiyah kembali membangkitkan syariat Islam, memerangi TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, sedangkan Al-Wasliyah menyatukan. Apa gunanya kita punya ulama, apa gunanya kita memerangi tahayul, bid'ah, khurafat, tapi kita terpecah belah. Sedangkan Belanda ini divide et impera, memecah belah kita. Maka disatukanlah lagi, berdirilah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Adapun gerakannya itu lebih pada pendidikan. Maka berdirilah sekolah-sekolah Al-Wasliyah. Dan saya sebagai SD saya di Al-Wasliyah, ijazah saya SD Al-Wasliyah. SMP saya Madrasah Sanawiyah Al-Wasliyah, Muallimin Jalan Sisingamangaraja. Aliyah saya juga Madrasah Aliyah. Tapi tidak sampai selesai. Karena ijazah terakhir saya di Riau, Madrasah Aliyah. Tapi 3 sekolah ini membentuk kepribadian saya, SD Al-Wasliyah, SMP Sanawiyah Al-Wasliyah, SMA Madrasah Aliyah Al-Wasliyah. Jadi kami dulu ada satu pelajaran namanya pelajaran ke-Al-Wasliyahan. Jadi dalam seminggu sekali kita mengenal Al-Wasliyah. Orang tidak akan mungkin cinta kalau tidak kenal, tak kenal maka tak cinta. Maka bagaimana menanamkan kecintaan itu kita mesti kenal. Siapa yang berkumpul ini? Di sana ada Tuan Guru Ismail Banda, di sana ada Tuan Guru Syekh Abdurrahman Syihab, di sana ada Tuan Guru Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis, di sana ada Tuan Guru Syekh M. Yunus. Mereka berkumpul, ini menunjukkan mesti ada perkumpulan. Jadi perkumpulan GPA hari ini adik-adik anak-anak muda, ini kita anggap adalah semangat baru, pertemuan perkumpulan baru, sehingga mengikuti jejak-jejak mereka dulu. Setelah berkumpul, lalu kemudian apa yang bisa kita buat? Mereka mendirikan sekolah-sekolah. Susah payah mereka mencari tanah wakaf,
Lalu kemudian hari ini kita melihat berdirilah Universitas Al-Wasliyah, tempat strategis di Jalan Sisingamangaraja, antara Simpang Limun dengan Simpang Marendal. Tempat yang paling bagus, orang masuk kota Medan, yang pertama dia lihat adalah Al-Wasliyah. Orang kalau tidak pernah mendirikan sekolah, tak pernah buat yayasan, dia tidak menghormati Al-Wasliyah. Bagaimana mencari tanah strategis di tengah kota, Medan kota nomor 3 terbesar di Indonesia. Pertama, Jakarta, kedua, Surabaya, ketiga, Medan. Jadi orang itu bisa dapat tanah itu dulu, bisa berdiri. Kita karena tidak ikut berjuang, tak tahu kita sulitnya, tak tahu kita sakitnya. Maka menghormati, menjaga itu kalau kita baca sejarah dengan baik. Lalu kemudian hari ini tegak berdiri, kantornya juga di Jalan Singamangaraja. Lalu kemudian kampusnya yang besar, yang cantik, yang megah, yang bagus. Ini perjuangan mereka. Tapi kita jangan larut dalam nostalgia masa lalu. Bagaimana Al-Wasliyah sekarang? Bagaimana Al-Wasliyah masa akan datang? Itu ditentukan bagaimana anak-anak muda yang ada di zaman sekarang. Oleh sebab itu selesai tugas generasi pertama. Rombongan Syekh M. Yunus, rombongan Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis, rombongan daripada Syekh Abdurrahman Shihab, rombongan mereka sudah selesai, baru masuklah kelompok yang kedua, itulah guru-guru saya, murid-murid dari mereka. Jadi kalau diurutkan saya ini generasi yang ketiga. Generasi yang pertama, generasi yang kedua, guru-guru saya sebagian sudah meninggal dunia. Ustadz Nizar Syarif yang dulu pernah menjadi ketua PW Al-Wasliyah Sumatera Utara, kepala sekolah saya sudah meninggal. Yang masih tua lagi yang ada Ustadz Rusdi, dulu kepala sekolah Madrasah Aliyah Muallimin, beliau masih ada lagi di Tanjung Morawa. Supaya anak-anak muda ini bersilaturahim untuk menjaga ketersambungan sanad. Karena kalau sanad kita putus dengan ulama dulu, saya tak berjumpa dengan Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis, tapi buku beliau kami kaji. Karena dulu waktu belajar di Muallimin, mustalah hadisnya itu pakai mustalah hadis Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis. Ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. Itu dibahas semua. Mattasala sanaduhu biriwayatin anil dhabit ila muntahahu wa salima min asyudud wal ilal. Keterikatan emosional itu tak bisa kita lupakan. Kami dulu belajar fikih dengan Ustadz Akhiruddin. Akhiruddin adalah murid-murid mereka. Belajar faraid dengan Ustadz Abdul Aziz. Abdul Aziz adalah murid bersambung generasi pertama. Lalu kemudian belajar kami tafsir juga dengan guru-guru generasi pertama. Maka bersambung. Jadi generasi yang keempat ini sekarang, saya anggap yang ada anak-anak muda ini sekarang adalah generasi yang keempat. Jadi kalau diibaratkan ayah, anak, cucu, cicit. Ini cicit ini sudah putus kontak dengan atas, maka silaturahim lagi, kembali lagi. Bagaimana Ustadz bisa mengenal Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis? Dari bukunya, dari muridnya. Muridnya saya ketemu, bukunya saya baca. Oleh sebab itu maka mesti ada ketersambungan. Pertama, kenali sejarah. Yang kedua, sambung lagi sanad keilmuan. Al-isnad minad din. Sanad ini bagian dari agama. Sanad itu artinya kita dari guru kita, dari guru kita, dari guru kita sampai ke atas. Kalau putus kita tidak sulit untuk mencintai mereka, sulit untuk menghargai pengorbanan. Sebagiannya masih hidup, harap bersilaturahim, menghidupkan lagi kajian. Kemudian apa yang mereka lakukan dulu kita lakukan sekarang. Pertama, mereka dulu punya halakoh. Mereka dulu punya kelompok kajian. Itulah grassroots, itulah ujung tombak perjuangan. Al-Wasliyah bukan dibesarkan oleh tokoh di belakang komputer, di belakang laptop yang tak mengenal masyarakat. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh Al-Wasliyah sekarang mesti turun ke masyarakat, isi pengajian emak-emak, pengajian ibu-ibu, pengajian grup-grup WA, isi pengajian bapak-bapak, wirid yasin, tahtim, tahlil, marhaban, barzanji, karena itu ujung tombak perjuangan kita. Oleh sebab itu, kalau ini tidak kita isi, akan diambil orang lain. Filosofi sop solat, jangan ada sop kosong. Karena kalau ada sop kosong, maka dia akan diisi oleh setan. Sekarang banyak sop kosong diisi corona, karena memang dikasih jarak. Akan tetapi zaman dulu, ini filosofinya harus rapat. Yang muslimatnya, yang ibu-ibunya, maka mengisi pengajian. Jangan lupa, Al-Was ini besar, Al-Wasliyah ini besar karena dakwah. Jadi kalau dakwah ditinggalkan, maka energi Al-Wasliyah habis. Yang kedua, menulis. Saya masih menyimpan buku dialog
Islam Kristen Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis itu bahasa Inggrisnya oke, bahasa Belandanya mantap. Dari mana Ustaz tahu Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis hebat bahasa Belanda? Baca referensi dialog Kristen Islam, buku dia tebal 500 halaman. Itu referensinya pakai bahasa Belanda. Bahasa Arab jangan tanya lagi. Dia menulis buku mustalah hadis pakai bahasa Arab. Dulu kami di kelas diterjemahkan pakai huruf Arab Melayu, ditulis miring ke bawah. Artinya apa? Arab dia kuasai, Belanda dia kuasai, Inggris dia kuasai. Anak-anak muda Al-Wasliyah sekarang menguasai bahasa asing. Paling tidak Arab dengan Inggris. Barulah dia bisa membangkitkan semangat itu lagi. Menulis. Karya-karya ilmiah mesti ada. Kalau tidak maka hilang. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Yang ketiga, Al-Wasliyah itu ekonominya mapan. Jadi kalau kita ekonomi tidak mapan, morat-marit, tunggang langgang, lintang pukang, kita akan menjadi pengemis. Kalau kita mengutang, kita dikuasai orang lain. Makanya dalam doa minta selamat dari utang itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan aku dari susah hati dan kesulitan. Wal ajzi wal kasal. Jauhkan aku dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhul. Jauhkan aku dari sifat pengecut dan pelit. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan aku dari dililit hutang dan dikuasai orang lain. Karena kalau kita sudah dililit hutang, dikuasai orang lain, lembu cucuk hidung kita sudah ditarik, kemanapun kita pergi ditarik orang, bicara kita tak lagi lepas, karena mulut kita berisi air. Mulut kalau berisi air payah mau bicara. Kenapa? Karena kita sudah terlalu banyak memakan harta orang. Oleh sebab itu Al-Wasliyah mesti bangkit. Saya tadi bangga, ada entrepreneur, ada anak-anak muda kita, bisnismen, usahawan. Ini dikembangkan kembali dengan cara Islami, jauhkan dari riba, selamatkan umat, khusus komunitas keluarga besar Al-Wasliyah. Baru kita, ini sekarang ceritanya kita sedang membangkit batang terendam. Batang kayu ini kuat, kokoh, cuman dia sudah lama terendam di dalam tanah. Kita mau bangkitkan lagi dia ke atas. Bagaimana cara membangkitkannya? Selamatkan dakwah ujung tombak, pengajian dihidupkan kembali, membaca kitab-kitab yang dibaca oleh ulama dulu di kalangan ulama Syafi'iyah dalam Al-Wasliyah. Yang kedua, bisnismen, entrepreneurnya mesti bangkit menggarap anak muda. Yang ketiga, generasi milenialnya mesti bangkit. Coba tulis Al-Wasliyah di Google. Coba sekarang juga buka HP, tulis Al-Wasliyah di Google. Tak sampai sejengkal keterangan tentang Al-Wasliyah. Menunjukkan orang di internet tak tahu tentang Al-Wasliyah. Orang Al-Wasliyah tidak menulis tentang Al-Wasliyah di internet. Kalah kita di medsos. Hidupkan lagi anak-anak muda. Dia mesti punya akun pribadi, tapi ada akun Al-Wasliyah. Setiap pengurus Al-Wasliyah, GPA, anak-anak muda Al-Wasliyah, dia punya dua akun. Satu akun pribadi, satu akun Al-Wasliyah. Instagram hidupkan, YouTube hidupkan, FB hidupkan, menjadi YouTuber, tapi yang diangkat adalah dakwah, yang dihidupkan adalah kembali mengingatkan Al-Wasliyah. Kalau tidak, kenalkan kembali siapa itu Syekh Abdul Rahman Shihab. Kenalkan kembali siapa itu Imam Masjid Raya Medan, yang dulu kebanggaan kita, Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Ingatkan lagi kembali tentang kehebatan Syekh M. Yunus. Ingatkan lagi kembali tentang seluruh ulama-ulama Al-Wasliyah ini berguru kepada mufti kerajaan Delhi. Kerajaan Melayu Delhi punya seorang mufti yang hebat. Mufti itu bernama Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum inilah yang punya murid-murid. Murid-muridnya inilah yang mendirikan Al-Jamiatul Wasliyah. Ketika Syekh Hasan Maksum sedang mengisi pengajian di Masjid Raya Medan, datanglah orang bertanya kepada Syekh Hasan Maksum, Tuan Syekh, ya, nanti kalau Tuan Syekh tak ada lagi, siapalah tempat kami bertanya? Tuan Syekh Hasan Maksum menunjuk Syekh Arsyad Thalib Lubis yang waktu itu turun. Itulah yang akan menjadi penggantiku nanti. Cerita ini dapat saya dari seorang ulama Nun di Sarawak. Nun justru bukan di Indonesia, tapi di Malaysia. Yang bercerita ini murid langsung dari Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Jadi bersambung sanad. Dari Syekh Hasan Maksum, turun kepada Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, turun kepada murid dia. Tapi muridnya tak di Medan, muridnya justru di Malaysia. Gimana ceritanya orang Al-Wasliyah sampai ke Malaysia? Lebih 15 orang
orang Al-Wasliyah diutus untuk di Malaysia, tapi yang di Sarawak, Kuching, yang bagian atas Kalimantan. Rupanya dulu Buya Hamka diundanglah ke sana. Sampai di sana Buya Hamka berceramah. Lalu kemudian Sultan minta ke Buya Hamka supaya mengirimkan dai. Karena kristenisasi sudah merajalela. Dan di sana pula banyak orang tak beragama. Animisme, dinamisme. Lalu kemudian Buya Hamka diminta untuk mengirimkan dai. Nampak bijaksananya Buya Hamka. Buya Hamka tidak mengirim ustadz-ustadz Muhammadiyah. Padahal Buya Hamka ketua Muhammadiyah. Yang dikirim Buya Hamka, dihubunginya Al-Wasliyah, maka dikirimlah dai-dai Al-Wasliyah ke Sarawak dan Kuching, Malaysia. Kenapa? Karena secara akidah yang sejalan dengan orang di Malaysia adalah orang Al-Wasliyah. Akidahnya Asy'ari, wujud tidak baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Itu yang kami pelajari dulu di Al-Wasliyah. Kitabnya waktu sanawiyah Al-Husunul Hamidiyah. Setelah naik ke aliyah, kitabnya adalah Ad-Dasuki ala Ummil Barahi. Fikihnya Syafi'i. Maka Buya Hamka kebijaksanaannya, dia tidak mengedepankan ego kemuhammadiyahannya, maka dia minta kepada ulama Al-Wasliyah. Ketika saya datang ke Sarawak, Kuching tahun lalu, masih berjumpa lagi 2 orang saja tinggal dari belasan yang dikirim oleh Al-Wasliyah. Ulama Al-Wasliyah bukan kelas kampung kecamatan Sungai Deli. Ulama Al-Wasliyah bukan orang Medan saja. Ulama Al-Wasliyah, ulama-ulama internasional. Garapan dakwahnya sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei Darussalam, sampai ke Semenanjung. Oleh sebab itu kalau hari ini orang Al-Wasliyah pikirannya hanya sebatas Sumatera Utara, lebih baiklah dia keluar dari Al-Wasliyah karena pikirannya masih lokal. Pikirannya masih lagi tersekat pada provinsi. Pikiran kita mesti terbang melanglang buana. Ustadz Somad ini sebetulnya Al-Wasliyah atau Nahdlatul Ulama atau Perti. Ada juga orang bertanya begitu ke saya. Saya katakan, saya di Nahdlatul Ulama menjadi sekretaris Bahsul Masail dari tahun 2009 sampai 2014 Provinsi Riau. Di Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, saya menjadi komisi fatwa sampai hari ini. Di Al-Wasliyah, saya bagian dakwah sampai hari ini. Al-Wasliyah, Perti, Nahdlatul Ulama. Ini kan ormas yang berbeda Pak Ustadz. Kau tak tahu sejarah, coba baca baik-baik. Al-Wasliyah, siapa pendirinya? Murid-murid Syekh Hasan Ma'sum. Nahdlatul Ulama, siapa pendirinya? Adalah Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, Syekh Wahab Asbullah, Syekh Bisri Sansuri. Sedangkan Perti Tarbiyah Islamiyah, siapa pendirinya? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Candong, Inyak Jahu. Ulama-ulama Minangkabau. Coba tengok sanad ketiga ulama ini. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, murid langsung. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram. Sekarang Al-Wasliyah, Syekh Hasan Ma'sum, murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram. Meninggal tahun 1916. Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Nampaknya 3, tapi sebenarnya mereka bersama dalam 3 hal. Akidahnya sama-sama Asy'ari, fikihnya sama-sama Syafi'i, dan tasawufnya sama-sama tasawuf Sunni. Jadi kalau kita mengerti sejarah, paham kita dari mana asalnya, kita tidak lagi bertanya-tanya, kita tidak lagi bingung. Jadi maklumat yang saya sampaikan ini sekaligus informasi untuk intel-intel kalau mereka bingung membuat laporan. Ini sebetulnya Abdul Somad ini Al-Wasliyah atau NU atau apanya dia sebetulnya. Jangan-jangan dia ini joker ini, kemanapun masuk kata mereka. Nah, setelah saya jelaskan ini, senang mereka membuat laporan ke atasan. Jadi kita bantu juga mereka. Itu kan kerja, cari makan. Nah, Al-Wasliyah ini mesti jelas. Ujung tombak perjuangan grassroots sampai ke bawah mesti digarap lagi kembali. Tolong bujuk ulama-ulama hebat Al-Wasliyah yang ada di Medan supaya mau membuka pengajian lagi. Syukur-syukur bisa buka pengajian fikih setiap malam Jumat di Masjid Raya. Syukur-syukur bisa dibuat di Unifa. Ramaikan lagi kembali. Pertautkan lagi hati Al-Wasliyah. Orang-orang tua yang punya ikatan anak cucunya. Al-Wasliyah ini bukan lumayan besar.
Kalau dulu kakeknya, datuknya, sekarang cucu-cucunya, bagaimana supaya ditarik lagi lewat pengajian-pengajian. Yang kedua, generasi milenial ini mesti diselamatkan. Jadi generasi milenial, cobalah buat konten-konten video pendek, datang ke Ismailiyah, tunjukkan bagaimana itu Ismailiyah. Ustadz tahu Ismailiyah ya, Ismailiyah amat sangat berkesan dalam pikiran saya. Kenapa begitu? Karena Kismul Ali Ismailiyah itu tak menerima saya dulu waktu saya mendaftar ke sana. Mendaftar saya di Ismailiyah, waktu ditengok mereka ijazahnya, mana ijazah? SD Al-Wasliyah, tak diterima. Karena syarat masuk Ismailiyah, mesti ijazahnya Ibtidaiyah Al-Wasliyah. Begitu ketatnya mereka dulu. Sakit hati Ustadz? Tidak. Tersinggung Ustadz? Tidak. Dendam Ustadz? Tidak. Ini saya mau ceritakan begitulah hebatnya Al-Wasliyah. Integritas. Dari manapun kau, walaupun sama-sama Al-Wasliyah, kalau tidak Ibtida Al-Wasliyah tak bisa. Akhirnya mendaftarlah saya ke Muallimin. Muallimin ini grade-nya agak rendah sedikit. Dia tidak seketat. Karena puncaknya itu adalah di Al-Jamiatul Wasliyah, Jalan Ismailiyah. Di Muallimin, diteslah oleh Ibu Hajah T.C. Tanti Taufik LC. Perempuan yang tamat Al-Azhar. Dilihatnya lah, buku disuruhnya saya baca Kitabut Toharoh. Saya baca Kitabut Toharoh, lulus, masuk besok. Dialah wali kelas saya. Oleh sebab itu, maka anak-anak muda ini coba datangi lagi tempat Al-Wasliyah, buat video pendek, bercerita kalian di sana, 1 menit, upload, like, and share. Kalau tak ada subscribernya, nanti saya bantu endorse. Mudah-mudahan bertambah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Itu semua dalam rangka generasi milenial harus digarap. Saya yakin dan percaya, insya Allah ke depan Al-Wasliyah akan tetap jaya, Al-Wasliyah akan tetap bangkit. Al-Wasliyah adalah produk asli Sumatera Utara, bukan barang impor. Al-Wasliyah otaknya orang Sumatera Utara. Al-Wasliyah adalah hasil inti ulama-ulama Sumatera Utara. Maka kita amat sangat berbangga karena Bapak Gubernur kita mensupport Al-Wasliyah. Di tengah kesibukannya, beliau masih sempat hadir. Padahal kalau gubernur lain cukup kirim perwakilan selesai. Apa caranya? Dialog virtual ala ece-ece aja itu. Tapi Pak Gubernur tidak. Beliau datang, beliau beri sambutan. Begitu juga dengan Abang Dedi hadir di kesempatan ini, hadir pula tokoh-tokoh tak dapat saya sebutkan satu persatu. Maka ini saya yakin kebangkitan Al-Wasliyah di masa akan datang. Bagaimana mereka dulu bangkit? Insya Allah kita juga akan bangkit bersama, insya Allah. Saya kira sebagai pengantar dialog kita petang ini, saya cukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, alhamdulillah sore hari ini banyak kali pertanyaan yang masuk ke dalam laman Facebook dan Instagram, baik saya secara pribadi dan Awi Sumut Channel dan Gerakan Pemuda Al-Wasliyah Sumatera Utara. Tadi Tuan Guru telah menyampaikan tentang nasihat, dakwah, menulis, pendidikan dan pengajian, pentingnya digerakkan kembali di Al-Jamiatul Wasliyah. Untuk mewakili pertanyaan ini semua Tuan Guru, izinkan kami mempersilahkan Ayahanda Ketua PW Al-Jamiatul Wasliyah Sumatera Utara ingin bertukar pikiran dan menanyakan kepada Tuan Guru, karena sebentar lagi Museum Al-Jamiatul Wasliyah akan segera diresmikan di Provinsi Sumatera Utara. Kepada Ayahanda Ketua Al-Jamiatul Wasliyah kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Somad. Terakhir saya 2 kali diperiksa di Bali karena bikin pembelaan terhadap Ustadz. Senang sekali rasanya sore hari ini bisa bersama-sama dengan Ustadz Somad, alumni Muallimin Al-Wasliyah kita. Saya barangkali tidak banyak berkomentar. Saya yang pertama hanya ingin mohon doa. Ada 2 PR yang sekarang sedang kita kerjakan di Wasliyah Sumatera Utara. Pertama, insya Allah 30 November ini kita akan meresmikan Museum Situs Al-Wasliyah di Jalan Masjid Maktab Islamiyah Tapanuli, tempat berdirinya Al-Wasliyah. Pak Gubernur sudah memberikan dukungan yang luar biasa selaku Kepala Pemerintahan Provinsi, Pak Wali Kota juga. Mohon doa, insya Allah mudah-mudahan nawaitu ini
bisa terlaksana, dan sekarang tim sedang bekerja untuk mengumpulkan seluruh benda-benda bersejarah, termasuk juga buku-buku yang dikarang oleh para ulama-ulama Al-Wasliyah. Yang kedua, saya juga dengan teman-teman di pengurus besar juga saya diamanahkan untuk ketua tim pengusulan gelar pahlawan nasional kepada Allah Yarham Tuan Arsad Talib Lubis. Insyaallah mudah-mudahan kita berusaha agar sesegera mungkin beliau bisa disematkan gelar pahlawan nasional atas jasa dan kontribusinya bagi pembangunan bangsa dan peradaban Islam di Sumatera Utara. Yang ketiga, nasihat-nasihat Ustaz Somad tadi insyaallah ini secara langsung juga akan segera kita implementasikan. Alhamdulillah di kantor Al-Wasliyah Sumatera Utara kami mendirikan sebuah studio yang hari ini sudah berusia sekitar 2 bulan, 17 Maret yang lalu kita resmikan, dan diisi dengan kajian-kajian para ulama-ulama kita. Ada juga kajian-kajian kitab-kitab turos yang sekarang hampir setiap malam insya Allah kita isi di Musola Al-Wasliyah Sumatera Utara, diisi oleh alumni-alumni Kismul Ali kita, alumni-alumni Timur Tengah yang juga sebahagian barangkali adalah teman-teman yang Ustadz Somad. Saya kira yang terakhir ini banyak harapan dari warga Wasliyah di Sumatera Utara agar Ustadz Somad betul-betul memberikan perhatian dan dukungan tidak hanya dari luar, tapi saya kira besar harapan Ustadz Somad bisa berada sama-sama di dalam di kepengurusan, terutama di pengurus besar Al-Jamiatul Wasliyah pada masa yang akan datang. Karena kebetulan insya Allah tahun ini juga Al-Wasliyah akan melaksanakan muktamar. Saya berharap Ustaz Somad juga nanti berkenan untuk bisa membagi waktu mengisi salah satu materi acara di forum muktamar yang kebetulan saya juga sekretaris panitia muktamar. Saya kira itu saja, Ustaz. Insya Allah saya sehat antum dalam melaksanakan tugas dakwah yang tentu tidak ringan ini. Doakan kami juga. Saya juga mohon didoakan agar mampu mengemban dan menjalankan amanah selaku Ketua Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara yang baru berusia sekitar kurang lebih 3 bulan ini. Demikian, nasrun minallah fathun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda Ketua Al-Jamiatul Wasliyah Sumatera Utara. Izin Tuan Guru sebelum dijawab, biar sekalian Tuan Guru ada satu pertanyaan lagi karena terkait tadi dari paparan dari Tuan Guru mengenai penguatan ekonomi secara Islam. Ini kami kasih kesempatan kepada anak muda yang sangat berbakat Tuan Guru, udah menjadi idola di Indonesia. Beliau adalah Ketua Umum BPP HIPMI, Abangda Haji Mardani Maming. Kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, gimana Ketua Umum? Oke Tuan Guru, izin hadir juga di tengah kita Ketua Umum Pimpinan Pusat GPA yang kebetulan cucu dari pendiri Al-Jamiatul Wasliyah Tuan Arsad Talib Lubis. Kepada Kakanda Wisdan Fauran Lubis, Ketua Umum Pimpinan Pusat GPA, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali akhirnya bisa langsung bertanya kepada Al-Mukarram Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Sebetulnya pertanyaan saya sudah disampaikan oleh Ayahanda Ketua PW Al-Wasliyah Sumatera Utara, karena memang banyak harapan dari warga Wasliyah se-Indonesia berharap kira-kira pada periode akan datang Al-Mukarram Tuan Guru Ustadz Abdul Somad bisa bergabung dalam kepengurusan pengurus besar periode yang akan datang. Saya ingin mendengar jawaban dari Al-Ustadz, karena ini memang besar sekali, bahkan sampai ada yang mendorong agar Ustadz langsung yang memimpin Al-Jamiatul Wasliyah 5 tahun ke depan. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru. Kami persilakan Tuan Guru dengan segala hormat dari dua narasumber yang sebelumnya, Ketua Didi dan Ketua Umum Wisdan Fauran Lubis. Yang pertama, ketika saya sekolah di Muallimin Al-Wasliyah dulu, ada membaca kitab namanya Itmamul Wafa fi Siratil Khulafa.
Nama penulisnya Syekh Muhammad Qudari Bek. Kitab itu cerita tentang sejarah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Orang yang mengajarnya rambutnya memutih, ubannya banyak. Namanya Ustadz Doktorandus Abdul Halim Harahap. Setelah saya keluar dari Al-Wasliyah, saya tetap mengikuti perkembangan. Ternyata beliau menang menjadi anggota DPD. Kami sebagai anak Al-Wasliyah merasa bangkit semangat waktu beliau menjadi anggota DPD. Rupanya Allah memilih beliau menjadi mati syahid, gugur, tapi beliau sudah beramal. Lalu kami pun down. Sekarang bangkit lagi semangat kami karena ketua PW Al-Wasliyah pula balik lagi anggota DPD pula. Itulah bang kami, Bang Dedi Iskandar. Oleh sebab itu, ini menjadi motivasi bagi anak-anak muda bahwa orang Al-Wasliyah itu diminati, disenangi, idola. Jadi kalau Al-Wasliyah ini produk, bintang iklannya mesti menarik. Banyak produknya bagus, bintang iklannya tak menarik. Saya kalau adalah perusahaan susu mau mengangkat saya bintang iklan, Ustadz kalau mau tak jadi bintang iklan nih, minumlah susu ini, berat badan Anda akan bertambah. Tak mau saya, karena tak percaya orang. Oleh sebab itu begitu ketuanya, ini ketuanya sudah, makanya produk-produk museum ini amat sangat penting. Inilah paling ceramah kita belum tentu didengar orang. Tapi kalau museum ini resmikan, nanti orang Sumatera Utara dari mulai Labusel, Labura sampai Aceh, sampai ke Palembang, sampai Kalimantan, orang tinggal masuk saja ke museum, melihat apa yang ada itu, keluar dia dari museum itu dia sudah kenal Al-Wasliyah. Saya berharap Wikipedia tidak lagi maklumatnya tentang Al-Wasliyah tak sampai sejengkal. Bisa pula Wikipedia tak tahu tentang Al-Wasliyah. Nanti begitu selesai museum nih bang, kita undang orang Wikipedia ini untuk datang biar tahu dia betul Al-Wasliyah, biar diisinya maklumat itu agak 5-3 halaman tentang Al-Wasliyah. Sakit hati kita menengok Al-Wasliyah tak dikenal orang. Lalu kemudian pula tentang gelar pahlawan ini penting. Tak pun dikasih gelar pahlawan, beliau lebih pahlawan daripada pahlawan-pahlawan yang belum tentu ridho Allah Subhanahu wa taala tak ada pada ridho manusia. Jadi gelar pahlawan ini bukan untuk almarhum, tapi untuk anak muda supaya bangkit semangat mereka. Kita mesti ngotot memperjuangkannya. Kata orang Jawa Barat mesti kekeh memperjuangkannya, disupport oleh Pak Gubernur supaya diterima ini sebagai tunjukkan kitab karya beliau, tunjukkan murid-murid beliau. Saya pribadi mengaku sebagai murid walaupun tak langsung, karena saya tak jumpa dengan Syekh Arsyad Talib Lubis, tapi membaca kitabnya dengan Ustadz Aziz Abdul Aziz Harahap, murid beliau. Jadi saya berjumpa dengan murid-murid beliau waktu di Al-Wasliyah dulu. Amat sangat mendukung, mudah-mudahan terkabullah keinginan kita, beliau mendapat gelar pahlawan. Lalu kemudian tentang hadir pengajian tabligh akbar, saya mungkin datang sekali, tapi setelah itu saya tak datang lagi. Karena keterbatasan tempat waktu. Tapi saya kalau boleh usul real yang nyata, kita carilah tokoh-tokoh yang betul-betul Al-Wasliyah, asli, original, yang alim, yang faqih. Seperti dulu ada pengajian yang dibuat di Majelis Ittihad, Ustazul Asatis, ustadznya para ustadz. Beliau pula orang yang cinta ilmu, suka membaca dan sayang kepada orang. Dulu ada kawan kami, David namanya. Orangnya bandel betul. Begitu datang Ustadz Hafiz Yazid, disapunya kepala si David. Kata dia, si David ini bandel, tapi orang bandel ini insya Allah baik, cerdas. Jadi dia memandang orang itu dengan pandangan kasih sayang. Ada di kelas saya itu bandel betul. Dicampakkannya kursi dari atas, jatuh ke bawah, mati guru tuh, hantu saking bandel. Tak ada lebih bandel dari dia lagi. Tapi jumpa sama Ustaz Hafiz Yazid, disapunya kepala. Kata Ustaz Hafiz Yazid, dia ini anak yatim, ayahnya meninggal, dia ini kurang kasih sayang. Kita cari orang yang model begini, memandang orang itu dengan pandangan kasih sayang. Nah, maka ini hidupkan lagi pengajian rutin. Harinya jangan dirubah, pilih hari yang bagus, tempatnya jangan dirubah, pilih tempat yang bagus. Kitabnya jangan dirubah, pilih kitab fikih. Karena masyarakat ini pasti bertanya tentang fikih. Nah, jadi kalau sudah ada bersama ramai,
maka insya Allah ini bisa kita tarik lagi jamaah ini, baru kemudian tablik akbarnya mungkin 4 bulan sekali, atau momen-momen besar, hari ulang tahun, kita tarik lagi yang dari Jakarta, Pak Dr. Profesor Yusnar Yusuf lagi datang balik, kemudian ulama-ulama lain datang. Tapi pengajian rutin ini tetap, karena ini yang menjadi ujung tombak perjuangan. Saya amat sangat berharap supaya pengajian Al-Wasliyah ini hidup lagi. Lalu kemudian adapun keinginan saya bersenang betul bisa bersilaturahim dengan cucu dari Tuan Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis, maka insya Allah panjang umur, sehat badan. Kalau kira-kira saya sanggup menunaikan amanah, saya selalu biasanya kalau untuk menjadi anggota dalam bidang apapun masuk nama saya. Karena anggota ini kan tak terlalu berat tanggung jawabnya. Anggota di bidang dakwah, anggota di bidang fatwa, yang saya kuasai, yang saya bisa. Tapi kalau tanggung jawabnya mesti hadir, saya takut gara-gara itu nanti kita lama hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekedar masuk nama, konsultasi dari jauh, atau GPA membuat satu unit namanya unit GPA milenial. Masuk saya di situ, saya bagian endorse-nya, bagian memberikan kuliah umum, kemudian ceramah kultum pendek dimasukkan. Jadi maksud saya kalau ada nanti kajian Al-Wasliyah itu, maka kajian itu direkam, ada channelnya, dibuat channel GPA, channel kajian Al-Wasliyah, maka dia menjadi ikon. Tempat Al-Wasliyah sudah punya tempat yang bagus, nama Al-Wasliyah sudah punya nama yang bagus, tinggal membangkitkan lagi kebersamaan. Saya optimis, yakin dan percaya, support Pak Gubernur, support Pak DPD, support bisnismen, pegiat penggeraknya anak-anak muda, Al-Wasliyah akan kembali bersinar jaya di Sumatera Utara, di Indonesia, di dunia. Dan jangan lupa, itu alumni-alumni Al-Wasliyah yang ada di Kucing, di Sarawak, itu juga bisa kita kontak, kita hidupkan kembali. Yang sering ke sana itu sekarang Ustadz Musdar. Ustadz Musdar yang menulis kitab lebih tebal sekali tentang ruqyah. Ustadz Musdar ini juga luar biasa. Tokoh Al-Wasliyah, alumni Al-Wasliyah. Beliau alumni Mesir, alumni dari Kismu Ali Al-Wasliyah Ismailiyah. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Tuan Guru, izinkan Tuan Guru boleh bertanya 2 orang lagi, Tuan Guru, yang hadir di sini, Tuan Guru. Ya, terima kasih Tuan Guru. Kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara, di kesempatan yang berbahagia ini kami persilakan untuk bisa bersilaturahmi dengan Tuan Guru Al-Ustadz kita. Kepada Bapak Gubernur kami persilakan. Terima kasih Pak Ustadz, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Sudah lama kita tak bersua, sudah lama kita tak berjumpa. Lama Pak. Tapi kita harap kontak batin ini selalu. Bapak Ustadz, Corona ini yang membatasi kita sehingga kita tidak bisa berjumpa fisik. Tapi insya Allah saya masih sering melihat di TV, di layar TV, ustadz-ustadz untuk melakukan tausiah, dakwah. Alhamdulillah, orang semua masih mau mendengar. Saya sangat berharap, kita tahu Al-Wasliyah bukan ormas kecil. Al-Wasliyah adalah ormas besar, tantangannya cukup besar. Dan saya tahu pasti saat ini kondisi Al-Wasliyah. Makanya saat itu kita beramai-ramai mendukung Ustadz Dedi Iskandar. Bukan dia karena beliau bukan sebagai organisasi yang saat ini cukup besar di Indonesia ini. Tidak, karena kita berharap ke depan pimpinan-pimpinan Al-Wasliyah adalah orang-orang yang benar-benar menjadi orang-orang yang bisa menjadi panutan, khususnya di dalam agama ini. Agama kita, akidah kita. Saya sangat senang kepada adik-adik kita, anak-anak kita, meminta profesor untuk ikut serta
Tadi saya dengar langsung, memang untuk kehadiran cukup sulit. Karena Ustadz Somad bukan hanya milik Al-Wasliyah. Saya setuju itu. Tetapi tolong berikan kesempatan. Mata hati, pikiran, dan ikut serta mengajak, membimbing Al-Wasliyah ini. Kalau saya mampu, permintaan saudara-saudara saya itu akan saya tackle. Tapi saya tidak mampu karena basic yang berbeda. Tapi saya percaya Ustadz Somad memahami benar apa yang menjadi kehendak warga dan keluarga Al-Wasliyah ini. Terima kasih Pak Ustadz. Saya tetap menunggu bimbingannya, khususnya untuk Sumatera Utara saya, Sumatera Utara kita, Sumatera Utara yang bermartabat. Karena apapun alasannya, suatu saat Ustadz akan dihisab oleh Allah. Karena Ustadz adalah salah satu Ustadz yang mengkampanyekan saya untuk menjadi seorang gubernur Sumatera Utara. Terima kasih Pak Ustadz. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur Sumatera Utara. Kami persilakan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad bisa bersilaturahmi dengan Bapak Gubernur Sumatera Utara. Kemenangan Bapak Edi Rahmayadi dan Bapak Haji Musa Rajeksah adalah kemenangan jamaah sholat subuh. Itu perlu diingat, karena semua orang bergerak dari sholat subuh, semuanya dikuatkan dari gerakan subuh, lagi-lagi kekuatan umat. Oleh sebab itu Al-Wasliyah dulu besar, itu besarnya di umat. Maka kalau kekuatan umatnya pecah tercerai-berai, berkeping-keping, Al-Wasliyah kehilangan kekuatan. Kantornya ada, kampusnya ada, tapi kekuatannya tak ada. Sama macam senapan tak beramunisi, hanya tinggal di rongsokan museum saja. Oleh sebab itu, yang saya maksud tadi, 3 unsur itu semuanya menarik umat. Kajian-kajian dihidupkan, lalu kemudian anak muda milenial hidup di kajian medsos, lalu kemudian ekonomi. Karena mau tidak mau, ketika orang menggunakan uang untuk menyogok, maka orang susah pasti akan termakan pancing itu. Maka ekonominya mesti bangkit. Maka alhamdulillah, kalau kita bisa bangkitkan 3 ini, saya tak bicara ngawang-ngawang, saya bicara yang real saja, maka insya Allah bisa kita raih kembali di masa akan datang. Support dari Pak Gubernur, itu yang amat sangat terpenting. Sampai-sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kau tahu doamu dikabulkan Allah, tapi doanya cuma 1, maka kau mintalah Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. Karena kalau cuman suami yang adil, cuman ibu itu saja yang dapat. Ibu itu tak pula mau berbagi kepada ibu-ibu lain. Tapi kalau pemimpin yang adil, maka insya Allah 1 kades adil, 1 desa dapat keadilannya. 1 provinsi adil, 1 gubernur adil, 1 provinsi dapat keadilannya. 1 negeri adil, tapi lagi-lagi keadilan itu kama yuwalla alaikum. Sebagaimana masyarakatnya, begitulah pemimpinnya akan diangkat. Jadi kalau masyarakatnya suka ngeprank, ada apalah pemimpin tukang prank. 1 desa tukang prank, ada apa kades tukang prank. Oleh sebab itu rakyat masyarakatnya dicerdaskan, dibuat ngaji, ikut pengajian. Hidupkan lagi pengajian-pengajian tradisi Al-Wasliyah yang lama. Sekarang ini saya tidak mempermasalahkan populernya solawat. Solawat dulu kita di Sumatera Utara ini yang tahu kita solawat itu kan barzanji, marhaban. Tapi coba dicari di medsos sekarang. Orang sudah mulai lupa baca barzanji dengan metode cara orang Sumatera Utara. Capek saya mencari, tak dapat saya. Wasimtud durar, kemudian burdah, kemudian Abdiyaul Lami. Bagus semua, solawat semua. Tapi solawat barzanji ciri khas Sumatera Utara, ciri khas Al-Wasliyah, mana? Yang dulu ada qasidah. Dulu ada tradisi membaca qasidah di Tanjung Balai Asahan,
pemegang juara bertahan Piala Presiden itu dari Sumatera Utara, dari Kabupaten Asahan. Mana lomba kasidah itu sekarang? Jangan-jangan generasi Sumatera Utara sekarang tak tahu lagi apa itu qasidah. Sekarang kalau disebut qasidah, tahu orang nasib. Bukan itu qasidah. Qasidah membaca syair-syair dengan lagu-lagu yang luar biasa. Ada tak lagi orang Sumatera Utara yang pandai berqasidah? Ada tak lagi orang Asahan? Dulu sempat saya tanya orang-orang tua, kenapa orang Tanjung Balai itu enak-enak suaranya, hebat-hebat berqasidah, kori-kori melambung. Adalah orang tua menjawab, kata dia waktu Nabi Daud makan sirih, dibuangnya sepahnya itu di Tanjung Balai. Kita anak-anak percaya-percaya aja lah. Sekarang baru mana pula Nabi Daud pernah makan sirih? Dari mana pula daun sirih tahu dia? Tapi yang jelas menunjukkan hebatnya suara orang Tanjung Balai, Sumatera Utara, dan mayoritas itu adalah Al-Wasliyah. Oleh sebab itu Al-Wasliyah ini bukan membuat sesuatu yang baru, tapi membangkitkan yang sudah hebat di waktu lama. Jadi kalau Al-Wasliyah nanti hebat lagi, itu kita hanya mengangkat yang sudah hebat. Tapi kalau Al-Wasliyah terendam, hilang, itu adalah dosa besar kita. Tapi yang paling berdosa adalah orang di Sumatera Utara. Saya berdosa juga, cuman nggak terlalu berdosa kali, karena jauh dari Riau. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Guru. Untuk mengangkat kembali Al-Jamiatul Wasliyah seperti pesan Tuan Guru tadi, salah satunya adalah penguatan ekonomi secara Islam. Kita sudah terhubung Tuan Guru dengan generasi milenial yang sudah sangat bertangan dingin membangkitkan UKM-UKM wirausaha muda di Indonesia. Ada Ketua Umum BPP HIPMI. Assalamualaikum Ketua Umum, kami persilakan untuk bertanya dan bersilaturahmi langsung kepada Tuan Guru Ustadz kita. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Kapan main ke Tanah Bumbu lagi Pak Ustadz? Insya Allah, amin. Pak Ustadz, anak-anak HIPMI sudah lama meminta jadwal Pak Ustadz untuk minta tausiah online Pak Ustadz. Apalagi sesuai dengan temanya menghadapi pandemi 19 ini, anak-anak HIPMI khususnya pengusaha muda se-Indonesia, maulah sekali-sekali Ustadz hadir di acara tausiah HIPMI, di mana kemarin yang sudah berlangsung Pak Ustadz Dasat, habis itu ada Ustadz yang lain. Mudah-mudahan nanti Pak Ustadz juga ada waktu untuk tausiah online bersama anak-anak HIPMI untuk memberi motivasi kepada pengusaha-pengusaha anak muda Pak Ustadz dalam menghadapi pandemi ini yang bisa nanti menjadi pemopang bagi bangsa dan negara ini. Dan saya mungkin tidak banyak bertanya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Di Kabupaten Tanah Bumbu dan masyarakat Kalimantan Selatan juga menambahkan Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz nanti memberikan kesempatan kepada bukan hanya Kalsel tapi juga HIPMI untuk Pak Ustadz hadir dalam tausiah online. Makasih Pak Ustadz. Maming, kami persilakan kepada Tuan Guru. Kalau ada di Sumatera Utara calon bupati, calon wali kota yang stres karena tak jadi, karena sudah menggadaikan rumah, menjual mobil, tolong linkkan dengan Haji Maming supaya datang sabarnya. Karena Haji Mardani Maming ini adalah orang yang mengundurkan diri dari jabatan bupati. Nah, bagi dia jabatan bupati itu kecil, upil-upil aja. Saya pernah diundang oleh beliau. Beliau punya tanah, ada makam almarhum ayah beliau, Haji Maming, dibangun di sana pondok pesantren, tahfiz Quran. Selama ini kita kalau yang namanya pondok pesantren itu dekil, kotor, kumuh, tapi beliau membangun tempat yang mewah, bagus. Acara pengajian pentasnya macam show artis, diundang para habaib. Waktu itu tak lama setelah saya diundang Habib Syekh. Jadi beliau pengusaha muda tapi peduli pada agama. Ini yang paling penting. Ada pengusaha muda mabuk sakau saja kerjanya. Ada yang lebih parah lagi, sudah tak pengusaha muda mabuk pula. Nauzubillah. Oleh sebab itu ini anak-anak muda Al-Wasliyah supaya diundang Haji Mardani, Haji Maming Sumatera Utara, kumpulkan bagaimana caranya bisa menjadi orang-orang kaya. Nanti kalau sudah kaya,
pengajian Al-Wasliyah setiap orang datang dikasih sarapan pagi, pulang dikasih sarung. Nah, jadi jangan lagi ngasih sarung 5 tahun sekali. Al-Wasliyah ngasih sarung setiap pengajian. Barulah pengajian itu bergengsi. Mungkin pertama kali mereka datang cuma mau sarung saja. Lama-lama mau mencari isi kandungan pengajian. Nah, jadi yang namanya dakwah itu asal kata da'aya, dakwah, ad-da'watu ila ta'am. Dakwah mengajak kepada makan. Maka pengajian itu mesti ada makanannya. Jadi pengajian Al-Wasliyah awal-awal ini mungkin air putih aja dulu. Nanti setelah bisnis berhasil baru makan. Makan nasi lemak. Coba tengok pengajian di Masjid Raya. Pakai bubur khas dari Medan, Sumatera Utara. Itu menunjukkan pengajian zaman dulu itu dengan makanan-makanan. Ini pentingnya bisnis. Adapun kajian streaming bersama HIPMI, insya Allah bisa di-linkkan melalui Mas Faiz. Nanti kontaknya melalui Pak Ketua GPA PW Al-Wasliyah Sumatera Utara. Pak Haji Mardani Haji Maming koordinasi dengan Ketua GPA, nanti di-linkkan ke Mas Faiz di Jakarta. Demikian Pak Mardani. Makasih Pak Ustadz. Sehat selalu dan sukses selalu Pak Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ketua Maming, terima kasih Tuan Guru. Senang rasanya Tuan Guru bisa mendengarkan nasihat-nasihat dari Tuan Guru dan nasihat-nasihat semua dari Bapak Gubernur Sumatera Utara, dari Ketum Maming, dari Ketum GPA, dari Adinda Haji Palaceta, dan narasumber-narasumber lainnya. Jika Tuan Guru ingin ada menyampaikan yang lebih spesifik tentang produktivitas dan kreativitas kader-kader muda Al-Wasliyah, di akhir acara ini kami persilahkan kepada Tuan Guru kembali. Saya simpulkan 3 poin. Kader-kader muda Al-Wasliyah, mungkin dia ikut Al-Wasliyah karena bapaknya alumni Al-Wasliyah, karena ibunya, karena kakeknya, tapi dia tidak punya ikatan. Maka buat rajut benangnya itu lebih banyak lagi. Kalau hanya ayah 1 benang. Kau kenapa Al-Wasliyah? Saya sebetulnya Muhammadiyah Pak Ustadz, bini saya Al-Wasliyah, dipaksa bini saya ikut. Cuman 1 ikatan. Kau kenapa Al-Wasliyah? Saya sebetulnya tidak Al-Wasliyah Pak Ustadz, cuman karena senang dengan Pak Dedi itu ganteng kali saya ikut juga. Cuman 1 ikatan. Kau kenapa Al-Wasliyah? Saya tidak Al-Wasliyah Pak Ustadz, cuman saya tengok Pak Gubernur ikut pula saya. Cuman 1 ikatan. Kuatkan lagi ikatannya dengan banyak berguru, ikut pengajian kepada ulama-ulama Al-Wasliyah. Sehingga organisasinya Al-Wasliyah, amalan-amalannya Al-Wasliyah, zikir-zikirnya Al-Wasliyah, itu menguatkan dengan Al-Wasliyah. Tapi jangan benturkan Al-Wasliyah atau Islam. Ya, Al-Wasliyah itu Islam. Al-Wasliyah itu organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah, dan dia adalah penguat benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kalau dulu Al-Wasliyah ini berdiri karena perpecahan antara kaum tua dengan kaum muda, antara kaum modernis dengan kaum konservatif, maka sekarang Al-Wasliyah masih tetap eksis. 2030 nanti Al-Wasliyah 100 tahun. Menunjukkan hebatnya ijtihad Tuan Syekh M. Yunus. 100 tahun umur Al-Wasliyah, Al-Wasliyah masih tetap eksis karena sekarang pun isu-isu perpecahan masih. Orang berkelahi karena kunut subuh, orang saling membid'ahkan karena jenggot, orang saling mengkafirkan karena maulid, orang saling menyalahkan karena tawassul. Isu-isu Al-Wasliyah masih tetap hangat. Dan Al-Wasliyah adalah Al-Jamiyatul Wasliyah, yang menyatukan, yang mengeratkan, yang menghubungkan silaturahim yang terputus. Maka dengan ber-Al-Wasliyah, kita sedang menyatukan ikatan-ikatan yang putus-putus itu. Dan yang terakhir, kita tidak angkuh, tidak sombong. Kita ini berutang budi kepada para ulama, maka kita dekati ulama, kita dekati keluarga ulama, kita dekati penerus ulama. Ada tak GPA, anak muda Al-Wasliyah yang sudah bersilaturahim kepada anak cucu cicit keturunan dari Tuan Syekh Hasan Ma'sum? Ada tak di antara anggota Al-Wasliyah ini yang membaca kitab Syekh Hasan Ma'sum, mencetak ulang, melakukan kajian filologi, buku-buku yang dalam bahasa Arab diterjemahkan? Nah, itu penting sekali. Coba lihat NU.
Nahdlatul Ulama, saudara kita satu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka membangkitkan hazanah keilmuan. Cobalah buka Instagram anak-anak muda Nahdlatul Ulama, membangkitkan lagi perbendaharaan ilmu Tuan Syekh Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri, Hadratus Syekh Hasim Asy'ari. Maka itu kalau dibangkitkan lagi, itu membangkitkan semangat kita. Dan yang paling penting daripada itu semua, kalau kita bangkitkan kitab mereka, barokahnya dapat. Kadang saja, cuman barokahnya yang luar biasa. Barokah nilai yang kadang kita tidak dapatkan. Anak-anak muda insya Allah kalau dibangkitkan cinta pada ulama akan mendapatkan keberkahan. Saya kira 3 kesimpulan akhir. Wallahu a'lam. Kita di akhir acara, kami merasa sangat senang sekali Tuan Guru untuk mengambil keberkahan dari dakwah virtual bersama Tuan Guru hari ini. Kami mohon kiranya Tuan Guru untuk memimpin doa kepada kita semua agar kiranya kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Tuan Guru kami persilakan. Untuk almarhum Syekh Hasan Maksum, untuk almarhum Syekh Muhammad Arsyad Al-Tarib, Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis, untuk almarhum Syekh Ismail Banda, untuk almarhum tuan-tuan guru kami yang pernah mengajar kami baik langsung maupun tak langsung, para pendiri Al-Wasliyah. Saya ulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami, umur dunia wal akhirah, urusan dunia dan akhirat. Allahumma balligh maqasidana, sampaikan segala niat baik kami, bil khusus program-program Al-Jam'iyatul Wasliyah untuk keumatan ke depan ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, mimpin-mimpin kami, Bapak Gubernur kami, Bapak anggota DPD kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang Kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Amin. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami, wa qawwi imanana, kuatkan iman kami. Amin. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ighfir lahum, pendahulu kami, ulama-ulama kami, ampunkan segala salah mereka. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga ya Allah. Adapun anak-anak muda kami bil khusus GPA Al-Jam'iyatul Wasliyah, waffiqhum lima tuhibbu wa tardah, condongkan hati mereka untuk beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridhai ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Amin. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sebesarnya kepada Tuan Guru kami Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA yang telah memberikan nasihat-nasihat dan dakwahnya kepada kita semua. Dan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara kami ucapkan terima kasih Pak Gubernur atas keluangan waktunya, nasihatnya, motivasinya kepada kami kader-kader muda untuk bisa terus survive dan produktif. Dan untuk seluruh para narasumber, Ayahanda Al-Jam'iyatul Wasliyah, Ayahanda Didi Iskandar Batubara, Ketua Umum BPP HIPMI, Abangda Haji Mardani Maming, Ketua Umum Pimpinan Pusat GPA, Abangda Wisdan Fauran Lubis, dan Wakil Ketua GPA Sumatera Utara yang juga kader HIPMI, Adinda Palaceta Subianto, Al-Hars, dan seluruh para kader dan warga Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara yang telah menyaksikan program dakwah virtual Ustadz Somad, dan seluruh para netizen yang mengikuti kegiatan ini, Ustadz Darwin Hasibuan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tadi, kami ucapkan semuanya terima kasih. Mohon maaf bila mana di dalam kegiatan dakwah virtual ini terdapat banyak kekurangan dan kehilapan. Saya atas nama Ketua PW Gerakan Pemuda Al-Wasliyah Provinsi Sumatera Utara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Semoga kiranya dakwah-dakwah seperti ini bisa terus kita laksanakan. Kepada Tuan Guru kami mendoakan kiranya Tuan Guru senantiasa sehat, tercurahkan limpahan rahmat karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga Tuan Guru. Harum wangi kembang melati,
selalu mekar setiap pagi. Rasa bahagia dalam hati mendengar nasihat-nasihat Tuan Guru yang baik hati. Nasrun minallahi wa fatun karib wa basiril muminin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gubernur, kepada Bang Dedi, kepada Pak Mardani Maming, kepada Ketua GPA, kepada seluruh yang mengikuti acara ini. Saya tak ada siapkan pantun, tapi karena Ketua tadi pantun, saya tutup pula pakai pantun. Kalau Tuan pergi ke Medan membeli hiu, sekian dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.